Satu. Silakan dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kami dari kelompok 3 akan presentasikan terkait dengan kasus apakah dia masuk dilema atau masuk dalam dudukan moral. Ya. Kesempatan ini saya persilakan kepada rekan saya Pak Nurdam untuk memaparkan kasusnya dan dia masuk dalam ranah dilema Kedua toh. atau dia masuk dalam dudukan moral kepada Ya, baik. Teman-teman sekalian, saya berharap ini menjadi informasi penting dan menjadi studi kasus yang mungkin Bapak Ibu nanti ketika sekolah dan mengajar di SMP pasti akan mengalami hal yang sama. Sehingga mari kita sama-sama belajar untuk mencoba menyelesaikan studi kasus ini. Yang pertama adalah kasus yang mungkin sering terjadi di tingkat SMP maupun SMA adalah kasus asusila. Saya yakin di semua sekolah SMP di kayak mana pasti pernah merasakan ada salah satu siswa yang mengalami itu. Salah satunya adalah siswa perempuan yang mengalami berbadan dua. SMP yang di sekolah agama pun mengalami itu, apalagi SMP formal, SMP umum itu saya yakin pasti. Ada satu kasus yang kemudian ini menjadi menjadi kasus yang menurut saya sangat krusial ketika ada salah satu siswa kelas 9 yang hamil lalu mendekati ujian sekolah. Paham itu maksudnya? Ya. Apakah kasus itu mengandung unsur dilema etika? Menurut kami iya. Kasusnya adalah dia hamil dan sudah terlihat besar dan mendekati akan melaksanakan ujian nasional. Kasusnya itu. Ya. Jadi loh, bro. Studi kasus yang mengandung unsur dilematika ya. Dua, membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Tapi diklasifikasikan dulu. Nah, ketika hamil kan di sekolah itu aturannya apa? Oh ya. Ketika kasus tersebut itu sangat bertentangan dengan aturan sekolah. Maka aturan sekolah bunyinya adalah ketika ada siswa yang melaksanakan asusila di luar atau di dalam sekolah maka akan dikeluarkan. Sehingga itu menjadi dilematika bagi sekolah karena anak itu satu sisi akan dikeluarkan karena sudah mendekati ujian. Ketika dikeluarkan dia tidak bisa ikut ujian dan memutus rantai masa depan siswa tersebut. Meskipun itu adalah siswa yang salah, tetapi ketika tidak dikeluarkan juga sekolah sangat dilematis karena ketika tidak dilaksanakan peraturan itu maka akan memberikan dampak kepada siswa-siswa yang lain. Begitu. Maka kasus itu menurut kami adalah kasus yang sangat dilema etika. Oke. Membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Iya loh. Nanti Ibu ini. Nanti kita Ya. lanjut saja, Pak. 3. Untuk menentukan benar atau salah. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam tersebut? Ya. Apakah ada pelanggaran peraturan etik profesi dalam tersebut? Ya. Bagaimana perasaan dan institusi Anda? Apakah ada yang atau rasa kurang nyaman pada diri Anda dalam situasi ini? Ya, pasti. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jelas tidak. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola Anda dalam situasi ini? Ya, iya Pak. Siapa? Yang penanya.
ini? Tidak. Tidak. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Apakah prinsip pendekatan yang digunakan sudah terarah secara rinci? Ya. Tidak. Oke. Yang studi kasus pertama itu yang nomor pertama diganti juga apa enggak? Oh nanti aja. Silakan. Boleh menilai dulu yuk. Baik. Mungkin itu dari kami. Silakan Gergen banget ini penilai soalnya. penilai untuk memberikan penilaian Penilaian secara objektif. Secara objektif, ya silakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh kelompok 4 untuk menjadi penilai. Baik, di sini saya akan meninjau ulang dari jawaban kelompok 3. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Kita kembali ke Kasusnya apa? Kalau dilema etika itu kan benar, benar. Menurut Bapak, ada tidak kasus itu yang salah? Nah, itu harusnya, ya, Oh iya. ya. Karena di situ kan kalau kita dilema etika itu kan benar versus benar. Tapi kalau yang apa rujukan moral itu Benar. versus salah. Jadi kalau saya kenapa sih? Ya, harusnya tidak. Kasusnya Tidak. tapi pengambilan Pengambilan keputusannya keputusannya nanti wajib. nah itu cuma Hanya itu saja. Baik, mungkin ada sanggahan dari oleh bisa dulu. Jadi sebenarnya di sini adalah bukan mencari secara benar, tapi adalah pada saat pengambilan kesimpulan keputusan itu apakah ada dilema itu? Ya kan dilemanya itu kan ketika di pada saat pengambilannya kalau kasusnya ya memang ada yang salah ketika lanjut kasus, tapi kan yang kita bahas adalah pengambilan keputusan. Jadi kan ada poin di situ ada beda tapi sama, gambar tapi beda. Ya, jadi pada saat dilemanya itu ketika dikeluarkan dari sekolah kan apa kasihan. Berarti kasihan versus keadilan. Iya. Ya dilemanya. Kenapa kita kasihan kan terputus pendidikannya kan masa depannya hilang. Ya. Kemudian yang apa individu versus kelompoknya ya institusi sekolah kita yang jadi sorotan. Berarti kan dia dilemanya adalah individu versus kelompok. Tetapi ketika kasusnya ya ketika kita melihat kasus, tetapi ketika melihat putusan yang ambil maka ada dilema. Jadi begini kesimpulannya, ketika kemudian melihat definisi dilema etika, maka kasus yang kita sampaikan tidak masuk dalam dilema etika. Oke? Ya. Ketika melihat definisinya dilema etika, tetapi ketika untuk melihat dari sisi pengambil keputusannya, itu pasti akan mengalami dilema etika. Nah, oleh sebab itu, maka tidak selamanya kemudian dilema etika itu lalu harus semuanya benar versus salah. Benar versus benar. Kalau benar versus benar, kenapa harus dilema? Oke, maksudnya begini, kita diskusi dong. Benar dengan benar, kenapa harus dilema? Benar sama benar kok dilema? Artinya kita harus kompetisi ini. Kan begitu. Kita bicara logika akal sehat. Oke, sesuatu yang benar dengan benar, kenapa harus dilema? Dilema itu ketika benar dan tidak benar, itu pasti Juga moral. artinya ketika begini, coba ibu minta maaf. Kita diskusi sebentar ini, satu menit saja. Coba ada kasus benar dengan benar, kenapa harus dilema? Benar dengan benar kok dilema? Apa yang dipersoalkan? Tidak ada yang dipersoalkan ketika sesuatu benar dengan benar. Kayaknya kok bisa menjelaskan. Begitu. Jawabannya tidak baca modul.
Bukan di teori, jangan sampai di teori dilema. Soalnya sampai itu nanti akan terjadi di sekolah. Jadi intinya itu Pak, kalau bukan saya yang ngomong ini, maksudnya kita kan menjawab tentang kasusnya ini kan seorang siswa berbadan dua yang sudah Makanya jangan malas langsung ke sekolah ya. Iya, kasusnya yang kasusnya, tapi pengambilan keputusannya berdua ya. Berarti itu maksudnya kita hanya koleksi aja yang di atas, kalau yang di bawah Sudah benar. Oke. Ini begini. Saya sudah sepaham. Ini di luar ini supaya kita coba kita agak ada sedikit kritis begitu. Kita harus kritis karena pasti kita CGP akan disebut berpikir kritis. Karena kemudian kita menjelaskan ini dengan guru-guru yang tidak ikut pada proses sama dengan kita. Kemudian guru-guru menyanggah, Pak Muhardi menjelaskan dilema etika. Dilema etika itu adalah benar versus benar. Kenapa ketika benar harus itu? Kenapa benar dengan benar harus dilema? Artinya ini yang kemudian tidak sesuai dengan modul. Ketika ini bicara dalam situasi real di lapangan, kan begitu. Tahu Pak? Masa benar sama benar dilema? Betul. Dijelaskan Pak Muhardi. Pak Muhardi kayaknya. Ya. Oke. Supaya bagi tidak ngantuk. Oke, betul. Karena kita adalah Satu sistem. perempuan yang baik, satu perempuan yang cantik. Saya akan pasti pilih yang ini. Karena masing-masing punya kelebihan. Maka itulah prinsip dilema. Satu benar, satu benar, satu dilema. Kalau satu salah, satu benar, saya tidak dilema itu salah. Bukan orang yang tinggal diam, nah itu maksud sudah paham. Nah. Yeay. Kalau dilema kan yang penting. Mana satu juga bagus. Satu juga bagus. Ya tetap yang bagus ini. Bagus ini yang mana? Yang bagus itu yang Nah, dilemanya Pak. Cuma kan kemarin ada Nah, itu persoalannya. Tapi apakah semua otak Bapak Ibu ini sama dengan persepsinya Pak Muhardi? Oke, artinya ketika Bapak Ibu sama, maka saya akan sama. Begini, Bapak Ibu jangan kemudian menyalahkan itu Pak Nur ini seorang bukan. Artinya justru saya tidak informasi, lalu ada proses Belajar cuma kasus ini. umpan saja sih, belajar. Maka lalu ketika ada pertanyaan loh, masa Pak Nurul satu kelas tidak paham? Oh saya tidak masuk, tidak begitu. Harusnya tanya lah dengan proses ini, maka saya akan paham. Yang penting Bapak sama Ibu semua dalam kelas ini satu persepsi. Iya. Oke. Iya. Siap paket. Yang itu tidak ngantuk Pak Lan. Ada penilaian satu lagi, Bu Wi. Oke, ada koreksi. Kasih dong koreksi kasih. Ini kasih seru. Kasih hapus dulu. Kamu orang ini. Memang, ini macam anak kita semangat kan? Iya. Jadi intinya Pak Nurul ini Pak Nur dan Pak Mu. iya. Pak Nurul dulu itu. Berarti Pak Mu kanan. Iya kan paham. Oke. Sengaja memancing kita untuk Oh iya benar. sejauh mana kita. Iya. Belajar cuma melakukan diskusi pemantik Iya, saja. pemantik dia hanya pemantik kok. Ya karena ini pasti sudah sebelum kita datang mungkin Pak Nurul sudah datang. Baca-baca. Ya, Pak, makanya kita dipantik oleh Pak Iya. Nurul. Udah paham apa belum? Mungkin di belum ketawa ya. Apakah ada pelanggaran Dengan etik profesi? Ini dalam kasus ini contohnya apa Pak? Pelanggaran peraturan. Pelanggaran peraturan ada yang Contohnya apa? Dalam kasus Mana? tadi itu sudah jelaskan tadi. Kalau ada pendidikan Kalau sekolah kan pasti ada aturan. Kalau yang pelanggaran peraturan itu kan ya masa dalam sekolah
Sekarang begini, halo. Hai. Pak Ibu. Bu Eka. Ini konsen. Ini di luar jangkauan. Ketika kemudian menemukan kasus yang sama yang kita presentasikan ya Pak Muhadi, maka ketika ibu itu menganggap satu, ini kan kasus yang kita bahas ini kan orientasinya tujuannya pada nomor 1. Karena dalam kasus yang kita sampaikan ini adalah bukan dilema etika, tetapi tujuan. Oleh sebab itu tuntutan oposisi ini semuanya itu harusnya tolak semua. Pak, Bapak persepsikan dari awal salah kok kemudian Ibu hanya posisi 1. Ketika Ibu posisi 1 salah maka ini harusnya ditolak Pak Gani. Paham tidak maksudnya? Iya, harus apa? Ini kan sudah di luar apa yang kita presentasikan. Karena uraian nomor 2, nomor 3 poin titik 1, 2, 3, 4, 5 ini kan Saya paham. jalurnya ke sini ke nomor 1. Ketika nomor 1 itu sudah tertolak, otomatis ini semua jawabannya tidak dan salah. Harusnya Ibu Pak Nur kami tidak boleh main. Harusnya Pak Nur ganti kalau itu sudah Pak Nur sudah itu bukan dilema etika dan itu sudah tujuan moral, maka harus Pak Nur kelompok 3 harusnya bisa memulai. Dan ini semua salah. Kalau saya punya pemahaman dengan penilai nomor 1 itu hanya kita mengkategorikan jenis kasusnya. Jenis kasusnya dia masuk tuntutan moral atau dilema etika. Sebenarnya sesuai. Kemudian sesuai tidak? Dia benar kalau yang di bawahnya. Sekarang begini, saya ganti ya. Saya ganti. Studi kasus dan mengandung unsur etika tidak. Nah itu. Oke, saya jawab tidak. Betul dong? Karena ini adalah tujuan orang. Supaya tidak ngantuk. Menurut gue, tidak ngantuk. Dan hilang laparnya. Membuat salah satu paradigma dari paradigma etika tidak. Loh kan tidak mau dilema etika? Tidak. Iya, paradigma itu dipakai dalam proses menganalisis masalah. Ya, oke. Bisa pada rujukan moral, bisa juga pada dilema etika. Oke. Lalu korelasinya dengan ini apa Pak? Kalau kasusnya adalah rujukan moral, korelasinya dengan paradigma etika ini. Pengambilan keputusannya saja. Karena bisa jawab tidak tahu harusnya, bukan dia. Tidak. Kira-kira ada tidak? Tidak. Maksudnya ada kan kalau macam di paradigma. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan. Nanti. Nih. Sip.